Di era digital ini, kita semua bisa tenggelam dalam informasi. Cukup ketik Iran versus Israel dan ribuan berita, video, dan analisis langsung muncul di layar kita. Semua orang bicara, semua orang punya opini. Dan jujur, gue pun sempat mikir, apalagi yang bisa gue bahas. Semua YouTuber besar udah ngumpas tuntas. Gue cuma YouTuber kecil, gak punya power, opini gue gampang banget dipatahin karena gue bukan ahlinya. Tapi kemudian gue sadar, justru karena terlalu banyak informasi, banyak dari kita yang kehilangan gambaran besarnya. Kita cuma lihat potongan-potongan puzzle, tanpa pernah melihat gambar utuhnya. Jadi disinilah peran kita sebagai detektif digital, gue nyebutnya. Gue nggak akan kasih opini baru, gue akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang detektif. Mengumpulkan semua bukti, semua jejak dari yang paling jelas sampai yang paling tersembunyi. Lalu menyusunnya menjadi satu benang merah kebenaran. Kita akan bongkar sebuah pola rahasia, sebuah cetak biru kebohongan yang ternyata sudah dipakai berkali-kali untuk memulai sebuah yang namanya perang. Dan yang paling mengerikan, pola ini sedang dipentaskan lagi di depan mata kita. Ini bukan lagi sekedar konten, ini adalah sebuah peringatan darurat. Halo para detektif digital semuanya, selamat datang kembali di Kata Muji. Oke, kita mulai dari sebuah fakta yang mungkin sudah kalian dengar, terutama buat kalian yang nonton videonya Ustadz Felix Xiao. Beliau bilang kalau Iran dan Israel itu dulunya bestie banget. Dan ya, itu 100% benar dan gue setuju banget. Dan mungkin nggak perlu dengan opini gue, nggak perlu dengan konfirmasi gue, itu udah menjadi nyata. Karena ucapan dari Ustadz Felix Xiao adalah seorang tokoh dan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kalian nggak usah capek-capek lagi nih nyari apakah bener kayak gitu ya. Itu bener banget, gue konfirmasi sekali lagi. Jauh sebelum revolusi 1979 di bawah pemerintahan Shah Iran, hubungan mereka sangat mesra. Iran adalah negara mayoritas muslim kedua yang mengakui Israel. Kenapa? Karena kepentingan. Ini adalah strategi geopolitik tingkat tinggi yang disebut aliansi periferi, aliansi of the periphery gitu. Israel yang dikelilingi negara Arab yang memusuhinya mencari kawan di pinggiran dunia Arab. Iran yang bukan negara Arab menjadi mitra alami. Mereka punya musuh yang sama, nasionalisme Arab yang dipimpin Mesir dan ancaman Uni Soviet. Kerjasama mereka itu sangat dalam. Iran memasok sekitar 60% kebutuhan minyaknya Israel. Mereka bahkan membangun pipa minyak bersama untuk mengirim minyak dari Iran ke Eropa. Intelijen mereka, Mossad dan Safak, berbagi informasi. Militer mereka bahkan bekerjasama. Ini adalah aliansi pragmatis yang paling menguntungkan. Lalu, apa yang berubah? Semuanya pada tahun 1979, Revolusi Islam 1979 menggulingkan Shah dan mengubah Iran 180 derajat. Jadi di bawah Ayatollah Khomeini, Amerika Serikat menjadi setan besar dan Israel menjadi setan kecil. Semua hubungan diputus. Kedutaan Israel di Teheran diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Tapi kenapa Shah bisa digulingkan? Kenapa rakyat Iran begitu marah? Ada 3 alasan utama yang sangat sederhana menurut gua. Pertama, kesenjangan ekonomi. Shah meluncurkan program modernisasi besar-besaran yang disebut Revolusi Putih. Kedengarannya bagus kan? Tapi kenyataannya program ini hanya menguntungkan segelintir elit yang dekat dengan Barat. Kekayaan minyak negara tidak dirasakan rakyat biasa. Terjadi kesenjangan sosial yang mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kedua, represi politik yang brutal. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Shah menggunakan polisi rahasia yang sangat ditakuti namanya Safak. Siapapun yang berani mengkritik pemerintah akan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Safak ini terkenal sangat kejam dan yang lebih parah, mereka dibentuk dan dilatih dengan bantuan CIA dari Amerika dan Mossad dari Israel. Jadi, di mata rakyat, kekejaman ini adalah produk dari persahabatan Shah dengan Barat. Yang ketiga nih, kehilangan identitas. Shah mendorong westernisasi secara paksa. Kebijakan ini dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai tradisional dan Islam yang sudah mendarah daging di Iran. Hal ini membuat para ulama yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini tadi ya, dari pengasingannya menjadi garda terdepan perlawanan. Jadi, bayangkan, perutnya lapar karena ekonomi yang tidak stabil. Mulut dibungkam oleh polisi rahasia yang kejam dan hati gelisah karena merasa identitas sebangsanya sedang terancam. Inilah 3 bahan bakar utama yang memicu ledakan revolusi Iran. Tapi menurut gue ini sedikit familiar ya. Mulut dibungkam, kita mulai lapar, dan adanya polisi-polisi ya. Gue nggak tahu di negara mana sih itu. Nah, bagi rezim baru Iran, permusuhan dengan Israel nih
Bukan hanya soal politik, tapi juga ideologi. Dengan menjadi pembela utama perjuangan Palestina, Iran bisa memposisikan diri sebagai pemimpin baru di dunia Islam, menantang hegemoni Arab Saudi dan menyatukan faksi-faksi berbeda di bawah panji perlawanan terhadap Barat dan Israel. Tapi, dan ini bagian yang paling menarik bagi seorang detektif digital kayak gue dan kalian semua, bahkan setelah menjadi musuh kebubuyutan di depan umum, dokumen terungkap menunjukkan mereka masih bekerja sama secara rahasia selama perang Iran dan Irak di tahun 1980-an. Ternyata Israel menjadi salah satu pemasok senjata utama ke Iran. Kenapa? Karena bagi Israel saat itu Irak di bawah Saddam Hussein adalah ancaman yang lebih besar daripada Iran. Ini adalah pelajaran pertama bagi kita. Dalam geopolitik tidak ada lawan ataupun lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi dan narasi publik yang seringkali hanyalah sebuah topeng untuk menutupi agenda yang sebenarnya. Sebuah topeng yang akan kita lihat lagi dalam skala yang lebih jauh, lebih besar dan mematikan. Sekarang mari kita bedah cetak biru kebohongan yang menjadi model bagi hampir semua perang modern. Kita kembali ke Agustus 1964, coba di Teluk Tonkin. Narasi resminya kapal perang Amerika Serikat yang tak bersalah, USS Maddox, diserang 2 kali tanpa provokasi oleh Vietnam Utara di perairan internasional. Presiden Johnson menyebutnya agresi telanjang. Menteri Pertahanan Robert McNamara bersumpah buktinya tidak terbantahkan. Kongres pun memberikan cek kosong. Kosong di sini artinya Kongres sudah memberikan kebulatan penuh dalam perintah kepada Presiden Amerika Johnson pada waktu itu. Jadi Presiden Amerika mau melakukan apapun itu tanpa harus persetujuan dari Kongres atau Senat manapun. Jadi kalau presiden mau mengatakan perang ya perang gitu, mau melakukan agresi militer ya silahkan gitu, nggak ada lagi harus konfirmasi mana lagi, itu dikatakan dengan cek kosong di saat waktu itu. Nah, kebenaran yang terungkap puluhan tahun kemudian dari dokumen rahasia NSA, kalau gue nggak salah ya, yang dideklasifikasikan semuanya bohong ternyata. Fakta pertama, provokasi USS Maddox tidak sedang berpatroli rutin. Ia sedang menjalankan misi mata-mata super rahasia bernama DeSoto, mendukung serangan komando Vietnam Selatan ke daratan Vietnam Utara, Operasi Oplan 34A. Jadi serangan pertama itu adalah reaksi atas provokasi Amerika. Fakta kedua, kebohongan serangan kedua pada 4 Agustus yang menjadi pembenaran utama perang. Tidak pernah terjadi ternyata. Kapten kapal di lokasi John Hendrick mengirim pesan putus asa. Banyak laporan meragukan serangan evaluasi lengkap sebelum tindakan lebih lanjut. Pesan itu diabaikan. Fakta ketiga, manipulasi ternyata. Sejarawan NSA sendiri Robert Hanyok menyimpulkan bahwa agensinya sengaja memutarbalikkan intelijen. Mereka menahan setidaknya 90% bukti yang bertentangan dan memasukkan sisanya untuk menciptakan narasi palsu tentang serangan. Jadi inilah polanya, cetak biru kebohongan itu. Punya agenda tersembunyi, ingin eskalasi perang. Lalu lakukan provokasi rahasia, operasi mata-mata dan serangan terhubung. Ciptakan insiden darurat, manfaatkan serangan balasan atau karang cerita yang serangan baru gitu. Manipulasi intelijen dan media, sembunyikan keraguan, palsukan bukti dan jual narasi serangan tanpa provokasi. Ambil cek kosong, gunakan kemarahan publik untuk mendapatkan izin perang. Pola ini nih, cetak biru ini akan kita lihat dipentaskan kembali dengan presisi yang mengerikan di tahun 2025. Sekarang mari kita letakkan cetak biru Tonkin di atas peristiwa 12 hari yang baru saja kita saksikan ini. Agenda tersembunyinya jauh sebelum perang pecah. Tujuannya sudah jelas, bukan sekedar soal nuklir. Ini soal mempertahankan hegemoni unipolar Amerika Serikat, membendung Cina dan Rusia dan mengamankan dominasi regional Israel. Provokasi rahasianya apa? Selama bertahun-tahun nih kita tahu nih, Israel telah melakukan serangan dan sabotase terhadap fasilitas dan ilmuwan Iran. Ini adalah provokasi jangka panjang yang dirancang untuk memancing reaksi sebenarnya. Insiden daruratnya apa? Inilah bagian jenius dari skenario modern. Insiden darurat itu adalah narasi ancaman nuklir yang akan segera terjadi. Meskipun intelijen Amerika Serikat sendiri menilai Iran tidak sedang aktif membuat bom, narasi kemampuan breakout yang cepat sudah cukup untuk menciptakan kepanikan dan pembenaran untuk serangan pencegahan. Manipulasi intelijen dan media. Perang informasi global dilancarkan media barat seperti yang diungkapkan oleh Al Jazeera cenderung menguasai narasi resmi pemerintah Israel dan Amerika secara tidak kritis. Sementara itu, Israel memberlakukan sensor militer yang ketat pada media mereka sendiri, melarang peliputan dampak serangan Iran di dalam negeri. Tujuannya bukan lagi mencari kebenaran, tapi menciptakan dominisasi narasi.
Ambil cek kosong dukungan dari negara-negara G7 dan NATO atas nama hak membela diri Israel berfungsi sebagai resolusi Teluk Tonkin versi global. Ini memberikan legitimasi internasional untuk agresi militer. Dan dengan semua elemen ini di tempatnya, pertunjukan 12 hari pun dimulai. Yang pertama 13 Juni, Operation Rising Lion. Israel menyerang lebih dari 100 target, membunuh jenderal dan ilmuwan top Iran. Lalu 13 sampai dengan 22 Juli 2025, perang yang terbuka, Iran membalas dengan rudal. 22 Juni, AS masuk Operation Midnight Hammer, bomber B-2 menjatuhkan bom penghancur bengker GBU-57 ke fasilitas Fordow. Donald Trump mengklaim fasilitas nuklir Iran lenyap total. 23 Juni, pukulan balasan Iran yang tak terduga. Rudal menghantam pangkalan Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar. 24 Juni, gencatan senjata didadakan dari Trump. 25 Juni, gencatan senjata yang rapuh mulai berlaku. Netanyahu dan Presiden Iran Pezeshkian sama-sama mengklaim kemenangan bersejarah. Sementara itu, laporan intelijen Amerika Serikat yang bocor menyebutkan program nuklir Iran hanya mundur beberapa bulan. Tidak lainnya seperti total klaimnya si Trump tadi. Semua orang mengklaim menang, semua orang berbohong. Itu adalah pola yang telah berjalan sempurna menurut gua. Jadi apa tujuan sebenarnya dari semua ini? Ini adalah pertarungan brutal untuk mempertahankan tatanan dunia unipolar yang dipimpin Amerika Serikat. 1. Menghancurkan integrasi Eurasia. Iran adalah jembatan darat vital bagi proyek Jalur Sutra Cina dan mitra strategis Rusia. Menghancurkan Iran berarti memotong artileri utama dari dua pesaing terbesar Amerika. 2. Mempertahankan hegemoni dolar. Iran bersama Cina dan Rusia adalah motor penggerak dedolarisasi. Perang ini adalah pesan brutal bagi negara manapun yang berani meninggalkan dolar. 3. Bisnis perang. Begitu konflik meletus nih, saham kontraktor pertahanan seperti Lockheed Martin dan Bay System meroket. Setiap bom yang jatuh adalah keuntungan miliaran dolar. Dan disinilah kita masuk ke dalam gambar. Gelombang kejut dari permainan brutal ini sudah menghantam Indonesia. Dan ini baru getaran awalnya. Ini bukan lagi prediksi ya menurut gue. Ini adalah data. Rupiah tumbang saat konflik memanas nih. Rupiah kita anjlok menembus 16.400 per dolarnya. Pasar saham merah darah. IHSG kita rontok berhari-hari menandai posisi terendah dalam setahun. Ancaman inflasi harga minyak dunia melonjak mendekati 78 US dollar per barelnya. Bagi kita negara importer minyak ini bencana, bersiaplah untuk kenaikan harga BBM dan semua kebutuhan pokok. Industri tercekik, sektor elektronik, otomotif, dan petrokimia kita menjerit karena biaya dan bahan baku impor melambung tinggi. Secara politik kita terjepit sebenarnya. Pemerintah kita mengutuk serangan Israel bersama 23 negara lainnya, tapi juga harus menjaga hubungan dengan Barat. Di dalam negeri, isu ini menjadi gorengan politik yang sempurna. Narasi Basel pro-Israel mulai bermunculan mencoba memecah belah kita. Disinilah peran ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah menjadi sangat krusial sebagai jangkar stabilitas dan penjaga Islam modern. Mencegah kita terseret ke dalam konflik sekretarian seperti di Timur Tengah menurut gua. Dan ini membawa kita pada kesimpulan akhir. Prediksi terakhir dari investigasi kita ini apa? Gencatan senjata ini bukanlah akhir, ini adalah sebuah manuver setelah menunjukkan kekuatan militer yang menghancurkan sekarang. Datang fase tekanan politik dan ekonomi. Krisis ekonomi yang kita rasakan sekarang, rupiah lemah, inflasi yang mengancam, itu bukan efek samping. Itu adalah senjata yang sengaja diciptakan, itu adalah titik ungkit. Ketika sebuah negara sedang rapuh secara ekonomi, ia menjadi teman. Dan saat itulah mereka akan datang bukan dengan tank, tapi dengan tawaran bantuan, pinjaman, investasi, perjanjian dagang. Tapi semua itu datang dengan harga yang tak ternilai. Kedaulatan kita. Syaratnya simpel dan sangat halus menurutku. Selaraskan kebijakan luar negeri Anda dengan kami. Tinggalkan kebijakan bebas aktif Indonesia yang menjadi DNA bangsa kita. Pilihlah pihak dalam perang dingin baru ini. Jadilah mitra junior kami dalam membendung Cina. Karena walaupun kita memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif ya, yang kita tidak negara kita adalah non-blok, tapi kayak video sebelumnya yang udah gue bahas tentang Operation Mockingbird, banyak juga negara-negara yang netral itu juga terkena propaganda dari CIA, Amerika Serikat, dan negara barat lainnya sih sebenarnya. Jadi menurut gue ancaman terbesar bagi Indonesia bukanlah invasi militer. Ancaman terbesar adalah subversi kedaulatan dari dalam. Kita dipaksa masuk ke dalam krisis lalu diselamatkan dengan syarat kita menyerahkan kemandirian kita. Kita diubah dari pemain menjadi pion tanpa kita sadari.
Pola Teluk Tonkin mengajarkan kita bagaimana kebohongan bisa memulai perang. Konflik 12 hari di Iran menunjukkan bagaimana pola itu disempurnakan untuk abad ke-21 sekarang. Pola itu memasuki fase berikutnya dan Indonesia berada di tepat di jalurnya. Tugas kita bukan untuk panik, tugas kita adalah untuk sadar, untuk menolak menjadi korban dari narasi yang mereka ciptakan. Untuk selalu bertanya, Cui Bono, siapa yang diuntungkan dari semua ini? Karena dalam permainan catur global ini, satu-satunya cara untuk tidak dikorbankan adalah dengan memahami permainannya. Sebarkan kesadaran ini, diskusikan di dalam kolom komentar. Apa langkah yang harus kita ambil untuk mengatasi badai ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bersama membongkar tabir-tabir kegelapan yang menyelimuti dunia kita. Sampai jumpa di investasi berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah waspada, dan jaga Indonesia kita. Dan gue ketemu Ji, mohon undur diri. See you di next video. Bye-bye.